Terima kasih Pastor Bagus dan Ibu Inga untuk undangannya, untuk kepercayaannya. Saya bisa melayani kedua kalinya di tahun 2025 ini, suatu sukacita buat saya. Amen. Ada dua pesan yang saya percaya saya terima dari perenungan bersekutu dengan Tuhan bulan September ini. Dan dua pesan ini saya sudah sampaikan terutama di tempat-tempat di mana kami melayani atau menggembalakan di kota Jakarta, di Jogja, kemudian terakhir minggu lalu saya sampaikan di Bali. Ya. Dua pesan ini sederhana sekali. Saya akan sampaikan di JCB RM ini yang poin nomor 1, ya. Tapi saya mau sebutkan dua-duanya. Yang pertama, saya percaya Tuhan ingin kita semua untuk berjalan dengan iman, dan untuk berjalan dengan iman itu kita tidak boleh melihat hanya kepada yang kelihatan. Melihat kepada yang kelihatan itu akan membatasi kita. Iman itu membuat kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Apa yang kelihatan itu? Fakta, realita, situasi, kondisi. Kita tidak berakar di situ. Kita tahu, kita tidak menganggap itu tidak ada, kita tidak mengingkari itu terjadi. Tapi kita tahu bahwa ada kuasa yang lebih besar, ada tangan yang lebih kuat, bisa mengubahkan fakta dan realita tersebut. Itu adalah pesan nomor 1. Saya sudah sampaikan ini udah mungkin 4 kali ya. Saya tidak merencanakan seri sebenarnya ya. Tapi di gereja di Jakarta sudah 4 kali, minimal 4 kali. Hari ini juga ada yang menyampaikan firman, yang ditugaskan menyampaikan firman, dia juga meneruskan, jadi dengan ini 5 kali. Nah, pesan yang kedua, untuk kita masuk ke dalam musim yang baru, masuk dalam penggenapan janji Tuhan, melalui kita berjalan dengan iman tadi, ya, dibutuhkan satu hal yang sangat penting, yaitu sukacita. Sukacita. Tidak mudah berjalan dengan iman. Ada faktor perjuangannya di situ. Meskipun semuanya bukan dengan kekuatan kita ya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ada faktor penderitaannya juga di situ. Tapi kita bisa lewati semuanya karena sukacita Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Itu adalah pesan yang kedua. Tidak disampaikan pada pagi hari ini. Saya mau ajak kita langsung pada firman Tuhan. Mari kita buka kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Saya mulai baca ayat 1. Terjemahan baru. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya berhenti dulu di situ. Iman adalah dasar dari harapan, pendeknya seperti itu. Bolehkah kita berkatakan sama-sama? Iman adalah dasar dari harapan. Sekali lagi, iman adalah dasar dari harapan. Kemudian berikutnya, iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mudahnya adalah, iman itu bukti dari yang tidak kelihatan. Ya, oke, kita perkatakan sama-sama. Iman adalah bukti dari yang tidak kelihatan. Jadi, iman itu adalah dasar dan bukti. Berjalan dengan iman itu tidak berandai-andai. Berjalan dengan iman itu bukannya tidak jelas, ya, bukannya absurd. Berjalan dengan iman itu justru membuat yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Berjalan dengan iman itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya, bukti itu evidence. Kalau kita belajar dari dunia hukum atau kepolisian misalnya ya, untuk membuktikan sesuatu itu tidak untuk menangkap penjahat misalnya ya, untuk mengadili atau membawa ke dalam ranah hukum itu butuh yang namanya bukti. Bahkan di dunia kepemimpinan atau manajemen itu semuanya berdasarkan bukti. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang mendasari, maka keputusan jangan diambil. Nah, iman itu juga sama. Iman itu justru adalah membuat kita bisa melangkah. Ya, karena iman itu dasar, iman itu bukti. Harapan itu
terjadi di mana nih? Masa kini, masa lalu, atau masa depan? Masa depan ya, sepakat ya. Nah, masa depan itu kan belum terjadi. Bagaimana cara kita menarik masa depan itu menjadi masa sekarang sesuai dengan keputusan dan tindakan kita sekarang, detik ini juga. Caranya adalah dengan iman. Misalnya berapa waktu lalu saya akan pergi ke Sumba dan kemudian ke Bali. Bahkan sebelumnya lagi itu nggak kebayang. Tapi kemudian waktu bersekutu dengan Tuhan, waktu sharing dengan teman-teman, mulailah ada suatu harapan. Ya, bisa pergi ke Sumba, bisa lanjut ke Bali. Tapi itu semuanya masih harapan. Masih sesuatu yang ada di depan, belum kejadian. Tapi waktu kita putuskan, ya, ada damai sejahtera bahwa kita akan pergi. Tanggalnya tanggal berapa? Kita mulai hari ini mengambil keputusan berdasarkan harapan yang sekarang udah ada dasarnya. Kalau ada Pastor Bagus ngajak saya makan, misalnya, tanggal berapa Pastor? Tanggal sekian. Saya lihat, wah, saya bakal ada di Bali, Pastor. Saya bisa, dengan respect saya menolak, Pastor, nggak bisa saya diajak makan. Karena apa? Karena waktu itu saya akan ada di Bali. Lihat ya, sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang belum terjadi, sekarang nih ada dasarnya. Melalui apa? Melalui iman. Karena itu, iman itu butuh pengharapan. Nah, sama pengharapan itu butuh dasar supaya jadi kelihatan. Namanya adalah iman. Ya, dan tadi yang tidak kelihatan jadi ada buktinya. Nah, kita selalu akrab dengan melihat yang nggak kelihatan. Mungkin bagi beberapa orang berjalan dengan iman itu kayaknya problem besar sekali. Karena apa? Karena yang dipercayai nggak kelihatan. Ya, tapi sebenarnya kita sudah akrab kok dengan melihat yang tidak kelihatan. Misalnya ya, kalau kita lihat bintang, memangnya bintang bisa kelihatan dengan mata kita. Yang kerlap-kerlip di waktu malam itu memang kelihatan tapi kecil. Kalau mau lihat betul-betul yang namanya bintang, ya kita perlu alat, namanya apa? Teleskop. Dengan mata kita secara alami, secara kalau kata orang zaman dulu tuh mata telanjang ya. Mata yang begitu aja, lihat ke atas itu nggak kelihatan. Tapi begitu ada teleskop, kita akan terkaget-kaget. Wah, ternyata ada banyak bintang ya. Ada banyak planet ya. Yang jauh itu, yang nggak kelihatan itu jadi kelihatan. Hal besar tidak kelihatan dengan mata kita. Butuh teleskop. Sama. Hal besar yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita, itu tidak kelihatan. Kecuali kita melihatnya dengan iman. Dengan iman baru kelihatan. Oh, ternyata ada hal besar loh. Padahal itu besar sekali. Bahkan ukuran bintang itu bisa sekian ratus atau sekian ribu kali dari bumi ini. Planet bumi ini. Planet bumi aja besar loh. Ya, sebesar itu nggak kelihatan. Karena butuh iman untuk melihat yang nggak kelihatan. Bagaimana dengan hal yang terlalu kecil untuk mata kita? Bisa kelihatan nggak? Nggak. Butuh alat satu lagi, namanya apa? Mikroskop. Ya, katanya handphone itu adalah salah satu benda paling kotor, katanya. Karena kita habis pegang cabai, habis pegang makanan, habis itu langsung mau nonton. Habis itu nggak diapa-apain ya handphonenya. Udah setahun handphonenya kotor. Tapi kelihatannya bersih-bersih aja tuh, ya kan? Tapi waktu kita lihat dengan mikroskop, ya, dokter, peneliti sudah akrab dengan mikroskop. Mereka tidak problem, nggak bisa melihat hal yang kecil. Mereka tahu ada alat yang membuat mereka bisa lihat itu. Apa namanya? Mikroskop. Begitu dilihat dengan mikroskop, wah, ternyata ada suatu dunia yang besar. Ada bakteri, ada kuman, ada segala macam. Bisa kelihatan dengan mikroskop. Demikian juga ada hal-hal di mana Tuhan bekerja dalam hal-hal kecil. Tidak kelihatan dengan mata kita secara jasmani. Dengan logika kita nggak kelihatan. Tapi Tuhan sedang aktif bekerja di situ. Ya, disebutkan bahwa Tuhan Yesus bilang bahwa Bapakku sampai sekarang bekerja. Bapak itu bekerja. Bahkan penyebutan pertama dari Roh Kudus di Kejadian pasal 1.
Roh Kudus itu sedang melayang-layang di atas permukaan air. Artinya dia ditampilkan pertama kali, dia sedang bekerja. Dia bukan Roh Kudus yang suka rebahan, ya, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam hal besar, dalam hal kecil. Kelihatan apa tidak dengan mata kita? Tidak kelihatan. Tapi dengan iman kelihatan tidak? Kelihatan jelas. Sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan hidup berdasarkan melihat yang tidak kelihatan tadi. Amin. Nah, karena iman adalah dasar dari harapan. Bukti dari yang tidak kelihatan. Ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Biasanya ya saya itu baca ayat 2 ini kayak saya mau skip aja karena mau langsung ke ayat 3. Tapi lama-lama saya sadar ya. Maksudnya apa sih lagi bicara tentang iman tiba-tiba ada kesaksian nenek moyang? Maksudnya begini, jemaat Tuhan yang saya kasih, family of God yang saya kasih. Berjalan dengan iman itu bukan hal baru. Itu sudah dijalani oleh nenek moyang sebagai orang Israel ya, dan juga nenek moyang rohani kita. Mereka sudah lakukan ini sudah lama. Jadi bukan cuma kita. Mereka sudah jalani ini, sudah ibaratnya kalau kata orang itu udah vintage ya. Ini udah kuno, tapi masih berlaku sampai sekarang ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah dicoba dan sudah jalan, sudah fix, sudah bagus, sudah proven, sudah terbukti. Karena sudah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita dan mereka sudah menjalaninya. Ayat 3. Karena iman kita mengerti. Wow. Kalau mau mengerti harus pakai iman. Ada banyak hal kita tidak mengerti. Sampai kita berjalan dengan iman baru kita bisa mengerti. Amin. Jadi kalau kita mau pakai logika kita saja, ya saya tidak anti logika ya. Pikiran kita itu adalah rekan yang sangat dibutuhkan oleh iman. Tapi pikiran yang sudah dibarui. Pikiran yang sudah mengalami Roma 12 ayat 2. Pikiran yang mengalami pembaruan. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Saya tidak akan kejar setoran ya di sini. Nanti kalau kita sempat ya, kita akan lihat bahwa apa yang kita dapat dari Tuhan. Dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus, saya suka terjemahan bahwa itu adalah firman Kristus, bukan firman Tuhan. Firman Kristus. Firman Kristus itu adalah firman yang sentralnya kepada Kristus Tuhan. Firman Kristus adalah firman yang kalau kita nonton film ya, tokoh utamanya, jagoannya adalah si Kristus itu. Firman yang berbicara mengenai apa yang dia kerjakan melalui pengorbanan, kebangkitan, dan juga dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana kita juga duduk bersama-sama dengan dia. Firman Kristus itu adalah firman yang itu. Ketika kita dengar, mungkin dengar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, masih belum timbul juga iman. Tapi waktu kita dengar yang kelima kalinya, tiba-tiba dalam hati kita ada pengertian. Yang kecil jadi kelihatan. Yang besar jadi kelihatan. Yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan karena iman kita mengerti. Saya lanjut. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga, boleh kita baca sama-sama. Sehingga, 1, 2, 3. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita lihat? Yaitu fakta, realita, situasi, kondisi. Itu terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya ulang lagi. Bukan karena kita tidak dengar ya. Tapi kita perlu masukkan ini dalam hati kita, pengertian kita. Apa yang kita lihat ini? Fakta, realita, situasi, kondisi. Itu adalah produk, itu adalah hasil dari kuasa yang tidak kelihatan yang menciptakannya. Jadi, kalau kita mengagung-agungkan fakta, realita, situasi, kondisi. Oke? Bukannya kita berakar di balik itu ada kuasa yang menghasilkan, membentuk, bisa mengubah fakta, realita, situasi, kondisi. Kalau kita hidupnya itu
hanya dibatasi sesuai dengan situasi, kondisi, fakta, realita. Karena apa? Karena kelihatan. Ya kan? Karena kelihatan. Kita kehilangan banyak hal. Kita kehilangan banyak hal. Karena apa? Karena justru yang kelihatan ini, fakta realita ini, itu adalah masih bisa diubah oleh kuasa yang tidak kelihatan. Nah, masalahnya kalau kita hidup berdasarkan fakta realita saja, ya itu berarti tidak hidup dalam iman ya. Karena ada dua macam cara hidup, berjalan dengan iman, walk by faith. Satu lagi berjalan dengan penglihatan atau walk by sight. Hidup dalam penglihatan itu artinya kita hanya melihat yang kelihatan saja. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita pikirkan, kita hidup berdasarkan itu saja. Dan kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Tidak melihat kemuliaan Tuhan. Apakah Tuhan Yesus berhenti mengasihi kita? Tetap Tuhan Yesus mengasihi kita. Tapi untuk kita melihat kemuliaan Tuhan, harus percaya. Nah, percaya itu melihat kepada yang nggak kelihatan. Apa yang terjadi waktu Lazarus meninggal? Tuhan Yesus sengaja terlambat 4 hari. Kemudian begitu dia sampai di situ bersama murid-muridnya, yang ditemui pertama kali adalah saudari dari almarhum Lazarus namanya Marta. Marta langsung nangis dan menyambut Yesus, dan dia mengatakan, kalau kamu datang lebih cepat, saudaraku pasti tidak mati. Kemudian Tuhan Yesus menjawab apa? Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Mau melihat kemuliaan Allah? Mau melihat kemuliaan Allah? Mau melihat kuasa Tuhan? Mau melihat realitanya Tuhan melanda realita Anda? Kalau mau, kita perlu belajar berjalan dengan iman. Masih ingat doa Bapa kami? Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, tanpa mengurangi arti, tanpa mengurangi maknanya, saya bisa katakan begini, ya, biarlah realita yang ada di surga itu terjadi di bumi. Sekarang kalau ada realita surga dan realita di bumi, ya, realita di sini dan realita di sana, ya, dan realita dua ini berbeda, realita di sini berbeda dengan realita di sana. Menurut doa Bapa kami, menurut Matius 6 ayat 10, realita mana yang harusnya mengalah? Yang di bumi kan? Betul ya? Nah, kalau kita hidup berdasarkan yang kelihatan, kita bilang begini, saya mau pilih realita yang kelihatan ini. Realita yang ada di surga harus mengalah. Mengalah dengan yang ini. Perkara itu sebenarnya nyata. Karena nggak ada mikroskop, nggak ada teleskop, yaitu iman tadi nggak kelihatan ya. Padahal itu nyata sekali. Perkara orang lain sudah mengalaminya. Ya, kita masa bodoh aja. Karena apa? Karena buat saya, yang kelihatan itu adalah yang ini. Kalau beda dengan yang di sana, ya yang sana harus ngerti dong. Ya kan? Kan Tuhan harus ngerti juga apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Tapi kita diajar Matius 6 ayat 10. Kita berdoa. Kita minta supaya apa yang ada di sana itu melanda apa yang ada di sini. Datanglah kerajaanmu, sekali lagi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi itu artinya apa? Di sini, seperti di sana. Di dalam keluarga kita, seperti di sana. Amin. Dalam pelayanan kita, seperti di sana. Termasuk di dompet kita, finansial kita, seperti di sana. Nah, untuk bisa lihat yang di sana, siapa yang bisa lihat ke sana? Apakah ada Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana? Ya kan? Kadang kalau waktu misalnya kami di Sumba, tapi bukan yang kunjungan yang sekarang ya. Kadang ada yang bilang begini, panas banget, kayak di neraka katanya. Saya bilang, memang udah pernah ke sana. Mereka ketawa-ketawa. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa tahu apa yang ada di surga? Dari kita mendengarkan firman Kristus yang diurapi, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dari situ kita tahu bahwa
yang ada di surga itu seperti apa. Di surga itu nggak ada sakit penyakit. Di surga itu nggak ada kutuk. Makanya Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk dan dari dosa, karena supaya kita mendapatkan hak untuk bisa menjalani kehidupan sama seperti yang ada di sana, dibawa ke sini. Siapa yang bisa bilang amin? Amin? Nah, jadi kalau tidak sama, kalau kita cocokkan tidak sama, yang harus mengalah realita yang mana? Yang ada di sini. Harus sama dengan yang ada di sana. Langsung berubah nggak? Mungkin nggak langsung. Tapi waktu Anda dan saya melangkah dengan iman. Ya. Dan iman itu sekali lagi bukan menghayal ya. Iman itu jelas. Kenapa saya datang ke sini? Ya, kenapa saya udah untuk bangun itu, saya baru tidur itu jam 4:30, Pastor. Jadi nyampe rumah jam 2:30. Tapi harus ada di sini sebelum jam 10. Kenapa? Karena saya nggak menghayal nih, pengen datang ke gereja JCGRM, ya, tanggal 30, saya pengen aja datang gitu. Ya, apalagi kalau datangnya minggu depan ya. Saya mau datang ke sini minggu depan. Saya pengen aja gitu. Sampai di sini udah nggak ada. Karena kalian udah pindah ya, amen. Ya kan? Kalian udah pindah kan? Minggu depan kebaktiannya di Organium ya, amen. Jadi iman itu berdasarkan sesuatu yang jelas. Kenapa saya ke sini? Karena ada janjian, udah janjian. Kenapa Anda mau pegang janji Tuhan? Karena Tuhan dan Anda itu sudah janjian. Roh Kudus yang bukakan kepada Anda janji itu, dan janji itu diberikan untuk Anda, untuk saya. Makanya kita berani pegang. Makanya kita berani untuk melangkah. Sama seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Hebatnya apa sih dia itu? Ya, dia itu sebenarnya sama sekali tidak ada dasar lain untuk berharap bahwa dia sembuh, kecuali dasar yang dia dengar dari berita yang pernah masuk ke dia tentang kebaikan Tuhan, tentang Yesus yang bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa oleh karena iman kamu disembuhkan. Nah, ingat, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi dia pasti sebelumnya sudah mendengar. Makanya dia percaya. Dan karena dia percaya, dia sendiri yang set bagaimana dia sembuh. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Buat dia, itu suatu realita. Apakah realita sudah terjadi? Belum. Tapi kelihatan nggak? Kelihatan. Dan dia berkata-kata sesuai dengan realita yang tidak kelihatan itu. Dia mulai bertindak sesuai dengan realita yang tidak kelihatan itu. Dan apa yang terjadi? Kedua realita itu tabrakan. Sehingga realita yang dari surga itu mengambil alih realita yang ada di dunia. Selama 12 tahun dia sakit, ada kuasa yang keluar dari jubah Yesus bahkan ya. Mengalir ke dia dan menghentikan pendarahan itu. Amin. Sehingga dia sembuh, sehingga kita diberkati, sehingga kita mengalami jamahan Tuhan. Kita harus lihat dulu dan kita harus ambil keputusan, ambil tindakan berdasarkan apa yang kita lihat. Saya lanjut. Saya bacakan lagi Ibrani 11 ayat 3 dari terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Ibrani 11 ayat 3. Saya bacakan. Dengan percaya penuh, kita mengerti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi hanya dengan perkataannya. Segala sesuatu yang kelihatan ini diciptakan dari hal-hal yang tidak kelihatan. Amin. Bukan hanya Bapak Ibu semua yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang saya kasihi, bukan hanya hal-hal yang kita lihat fakta dan realita ini. Diciptakan oleh firman, bukan hanya diciptakan loh, tapi ditopang oleh firman juga. Jadi ini tetap ada ya, oleh karena firman. Saya bacakan ayat yang lain. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Segala yang ada itu maksudnya apa? Semua yang Anda anggap fakta dan realita itu ditopang oleh firman, diciptakan oleh firman, ditopang oleh firman. Amen. Nah, firman itu bisa menciptakan yang tidak ada jadi ada. Tapi juga bisa membuat yang ada jadi tidak ada loh.
Kebalikannya. Hal-hal yang tidak sesuai dengan surga tadi, itu bisa dibikin tidak ada. Dan bisa ditopang tetap menjadi tidak ada. Oleh apa? Oleh firman yang mendasarinya. Nah, bayangkan, sekali lagi, kalau kita hidup hanya dibatasi oleh yang kelihatan saja. Saya kutip satu ayat lagi, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi semua orang yang mengasihi Dia. Pertanyaan saya, siapa yang suka ayat itu? Saya angkat tangan duluan, karena saya suka. Siapa yang suka ayat itu? Nah, oke. Ayat ini bagus sekali, 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi ayat ini adalah problem. Bagi orang-orang yang tidak mau berjalan dengan iman, ayat ini tidak akan menjadi kenyataan buat Anda. Perhatikan ya. Bukan apa yang pernah Anda lihat. Betul? Berarti kalau Anda hanya hidup berdasarkan apa yang Anda lihat, maka hal yang belum pernah Anda lihat, yang Tuhan berikan, udah siapkan untuk Anda nggak akan masuk ke dalamnya. Kedua, hal yang belum pernah Anda dengar. Kalau Anda dan saya hanya mau bertahan, pokoknya hidup saya berdasarkan apa yang saya udah pernah dengar, itu yang saya ngerti. Satu lagi adalah yang ketiga, yang timbul dalam hati pikiran saya. Apa yang terjadi? Kita tidak akan mengalami 1 Korintus 2 ayat 9, karena ayat 9 itu adalah bukan ketiga-tiganya. Bapak Ibu jelas ya? Saya tidak pernah membayangkan saya menjadi seorang gembala. Kalau melayani iya, tapi kok tiba-tiba jadi gembala, saya nggak kepikiran. Pertama kali saya mau melayani Tuhan, untuk mendengar Roh Kudus berbicara kepada saya, yang saya pikir itu bukan Roh Kudus ya. Saya sedang melayani, bertugas di main keyboard, ada satu KKR. Pada saat altar call, tumben-tumbenan ya, pembicaranya bilang saya tidak mau ada musik. Jadi kami yang udah siap, ya keyboardnya ada 2, saya keyboard kedua. Itu kami jadi diam aja, wah gimana nih? Mati gaya, ya sudah berdoa saja. Ya kan? Lalu dia mulai berdoa, dia melayani, dia memanggil jemaat. Ya, dia sebutin namanya, ada yang namanya ini, dia doakan, ada yang namanya itu, dia doakan. Saya menikmati. Pada saat itu, di hati saya nih, di sini, saya mendengar ada yang berbicara di dalam saya. Mungkin ada yang tanya, kok di dalam? Bisa nggak dari luar? Bisa. Bisa. Tapi bukankah Tuhan Yesus, Roh Kudus itu adanya di mana? Di dalam kita. Dia itu di dalam kita loh. Ya, ini adalah sesuatu yang di berbagai kepercayaan, semua kepercayaan ada di dunia. Nggak ada tuh yang namanya Tuhan yang dia sembah, itu ada di dalamnya orang yang disembah. Itu tidak ada. Makanya saya dengar dari dalam saya, itu begini. Persekutuan doa yang saat ini kamu layani, ya saya mau itu jadi gereja. Wah, saya nggak pernah kepikir, masa jadi gereja sih? Ya kan, persekutuan doa saat ini udah oke-oke aja, masa jadi gereja? Saya pikir itu dari iblis loh. Kemudian, yang di dalam ini ngomong lagi. Bahkan nanti kalau udah jadi gereja, nanti gereja itu akan buka gereja satu lagi. Waduh. Akhirnya saya diam aja lah. Ini saya joke ya. Ntar kalau dilawan nanti dia ngomong lagi. Gereja yang ini ntar buka lagi satu lagi. Kebayang satu aja udah gimana ya? Susah diterima. Apalagi yang satu ini ntar buka lagi. Nah, sekarang sekian tahun kemudian, itu udah menjadi kenyataan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Kapan saya lihat? Sekian tahun yang lalu. Nggak pernah kebayang. Mungkin dalam situasi kondisi sekarang, yang banyak orang bilang susah, sulit. Ya, saya mau sampaikan ya, sebelum saya masuk ke situ. Kita tahu bahwa situasi sulit. Yes. Kita tahu bahwa mungkin ada satu masa banyak orang sakit. Ya, waktu saya di Bali, tahu saya sedang sakit, pulang dari Sumba, orang-orang baik sama saya. Lalu ada seorang ibu ya yang datangi saya bilang begini, Van,
Dia panggil saya nama, karena jauh lebih tua. Saya panggil dia tante. Memang sekarang nih lagi musimnya sakit. Pernah dengar? Ya, dia sebut nama anaknya. Anak saya, istrinya, satunya lagi sakit semua. Makanya kamu juga sakit. Saya senyum-senyum aja. Ya. Sebelumnya lagi, waktu kami baru masuk ke Bali, bertemu dengan hamba Tuhan, ada hamba Tuhan yang bilang, susah sekali loh melayani di Bali ini. Susah sekali loh. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Saya ketemu dengan yang lain, mengatakan hal yang kurang lebih sama. Susah sekali loh. Dan untuk semua itu saya senyum-senyum aja. Karena saya tidak mau ikut join. Ya. Demikian juga kalau lagi ngobrol di circle yang sekuler. Sekarang bisnis susah. Sekarang bisnis susah. Berharap saya juga akan bilang, iya benar susah. Kadang-kadang saya kelupaan ya, keceplosan. Iya ya, susah ya. Terus saya ingat, oh iya ya, saya kan nggak mau join. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya nggak jadi ikut join. Cancel ya, saya nggak ikut subscribe, nggak mau follow. Ya, nggak mau follow. Karena itu bukan tujuan saya. Saya bisa lihat, walaupun susah, tapi Tuhan bisa, menurut yang kelihatan dengan iman, karena saya dengar firman Kristus. Jadi kuncinya ini mendengar firman Kristus. Apa yang membuat Anda dan saya gagal mendengar firman Kristus, tidak konsen pada firman Kristus, itu membuat Anda nggak bisa melihat yang tidak kelihatan. Jadi ada satu suara, hanya satu suara, yaitu suara firman Kristus. Suara itulah yang harus kita dengar. Saya mengajak Bapak Ibu semua baca Alkitab tiap hari. Baca Alkitab tiap hari, by the way. Bukan untuk mencari informasi. Tapi untuk memberi makan hati dan jiwa kita. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Dari situ, Roh Kudus akan membukakan satu ayat. Mungkin satu kalimat saja. Atau satu kata saja. Ya, waktu saya kembali ke Jakarta kemarin, saya diingatkan waktu Tuhan Yesus jalan di atas air, Petrus berkata begini, kalau itu engkau, suruh aku, suruh aku. Saya pikir-pikir kenapa dia bilang suruh aku ya? Kenapa nggak dia bilang suruh badainya berhenti, suruh teman-teman saya diem, suruh aku. Saya pikir-pikir, saya renungkan suruh aku. Sambil saya liburan, ya minum kopi, jalan, segala macam, saya lihat pemandangan, saya pikir suruh aku, suruh aku, suruh aku. Saya yang disuruh, kalau menurut itu ya. Nah, baca Alkitab untuk mendapatkan firman yang Roh Kudus bukakan kepada Anda. Kalau Anda dapat itu, catat, renungkan, perkatakan, doakan, minta penjelasan lagi dari Roh Kudus. Itu yang membuat Anda bisa melihat yang tidak kelihatan. Amen. Dan ada banyak suara yang lain. Tadi saya sampaikan hanya ada satu suara yang bisa membuat Anda mempunyai dasar dari harapan. Tuhan Yesus punya harapan buat Anda. Amin. Dan harapan dari Tuhan Yesus itu luar biasa. Anda boleh punya mimpi. Tapi Tuhan Yesus juga punya mimpi untuk Anda. Mimpinya Tuhan Yesus itu luar biasa. Kadang Anda akan begini, ini kayaknya nggak bisa dijalankan. Memang semuanya itu didesain untuk tidak bisa dijalankan kecuali dengan kasih karunia Tuhan. Salah satu ayat yang saya sedang renungkan adalah Tuhan Yesus berkata, Yohanes 5. Aku, maksudnya anak, aku tidak dapat melakukan apapun dari diriku sendiri. Jadi memang Bapak Ibu semua, kita ini memang tidak punya daya. Tapi apa yang membuat Anda terkoneksi, tadi ada lagu terhubung ya. Apa yang membuat Anda terhubung kepada kuasa yang bisa mengubahkan kenyataan Anda? Iman. Memang Anda tidak punya daya. Saya juga tidak punya daya. Saya tidak punya daya. Saya tidak bisa mengubah apapun. Ya, di depan kami ini ada beberapa peluang yang besar untuk melayani Tuhan. Saya mengingatkan diri saya sendiri. Saya memang tidak punya daya. Mau bagaimana melakukannya? Mau masuk ke situ? Bagaimana caranya? Kita tidak perlu mengingkari kenyataan fakta yang ada di depan kita.
Kalau Anda sakit, bilang sakit. Saya sakit, saya ngedrop, batuk, pilek, sekarang masih ada sisanya. Saya nggak bilang saya nggak sakit. Saya bilang saya sakit, tapi oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya disembuhkan, saya sembuh. Memang faktanya saya sakit. Tapi fakta ini, saya ngomong bahasa Inggris ya, tapi terjemahan bahasa Indonesia bagus banget. Fakta Anda itu is subject to change. Fakta realita Anda itu tidak permanen. Bisa bilang amin? Karena bisa diubah oleh apa? Oleh kuasa Tuhan Yesus. Tidak permanen. Nah, bagaimana kalau Anda terjebak dalam sesuatu yang tidak permanen? Anda yang bikin itu jadi permanen. Anda yang bikin itu jadi akan ada seterusnya. Karena apa? Karena Anda nggak tahu bahwa ada kuasa yang bisa mengubahkan itu. Tahun 2019, saya diberkati sekali. Thank you, Pak. Saya diberkati sekali waktu saya ngobrol dengan adik rohani saya. Saya waktu itu di Sydney. Saya ikut satu conference, kemudian di tempat yang sangat besar dan banyak orang itu, saya ketemu berpapasan dengan adik rohani saya. Wah, terus kita janjian ketemu. Dia traktir saya ngopi. Dari ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, ya, ini nggak cuma saya berdua ya, ada istrinya juga. Saya dengan istri saya, kemudian saya ajak teman saya juga. Jadi kita berlima. Ya, dia cerita bahwa dia itu punya banyak penyakit. Salah satunya yang dia sebutkan ke saya itu adalah penyakit botak. Ya, ini lebih mudah dari saya. Jadi ada istilah Latinnya namanya alopecia, lupa saya, areata kalau saya tidak salah. Ada yang tahu istilah itu? Jadi begini. Dia itu nggak langsung membuat kepala botak. Jadi pertama ada satu spot. Dan kalau spot ini sudah botak, botaknya itu di titik itu licinya sama seperti telapak tangan. Jadi nggak pernah seperti nggak ada tumbuh rambut. Kemudian lompat lagi misalnya di belakang. Jadi dia nggak jadi random. Ya. Dan dia bilang, saya sudah lihat, saya sudah googling, saya sudah baca semua forum-forum mengenai alopecia. Dan saya sudah tahu semuanya itu. Intinya, ya, saya baca testimonial, bukan testimonial orang sembuh, tapi testimonial orang yang sampai jadi botak dan licin. Bahwa itu tidak ada obatnya, katanya. Tidak ada obatnya. Saya percepat sampai suatu saat, waktu itu rambutnya masih banyak, dia mimpi. Nah, dalam mimpinya itu dia lihat dia udah botak. Maksudnya apa? Maksudnya manusia batin dia, pikiran dan hatinya di dalam itu sudah melihat, sudah nerima bahwa dia itu botak. Padahal rambutnya masih banyak. Suatu hari Roh Kudus ingatkan dia. Sederhana sekali. Dulu kan kamu pernah berdoa untuk orang sakit, orang sembuh. Kan berarti kamu juga bisa sembuh. Itu pikiran sederhana sekali. Lalu dia pikir, benar juga ya. Kalau gitu, saya juga bisa sembuh. Akhirnya dia mulai berdoa cari Tuhan. Keputusan pertama yang dia lakukan adalah berhenti googling. Karena dia udah cukup tahu. Iya kan? Berhenti baca forum-forum. Karena dia udah cukup tahu. Dia tidak mengingkari kenyataan kok. Dia sudah tahu. Dia bisa sebutkan semuanya itu apa kepada saya jelas sekali. Ya. Kemudian yang dia lakukan berikutnya adalah dia hanya membaca Alkitab dan nonton YouTube mengenai kesaksian kesembuhan. Dia baca Alkitab, nonton YouTube kesembuhan. Dia baca Alkitab, nonton YouTube kesembuhan. Dia perkatakan bahwa oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Bahwa botak saya itu bisa tumbuh lagi. Walaupun menurut ilmu pengetahuan itu nggak bisa tumbuh lagi. Ya, dan dia rekam tuh. Karena dia punya ekspektasi, itu difoto. Per hari itu difoto. Makin botak tetap difoto. Sampai bulan ke-7. Dari mulai dia percaya dia sembuh ya, dia perkatakan firman. Bulan ke-7, tiba-tiba istrinya bangunin dia. Kok bangun kok, katanya. Kenapa? Ini di titik-titik yang kamu botak itu sudah ada rambut kecil, rambut halus.
Masa sih? Langsung dia ngaca, langsung dia foto. Dia lihat, oh iya betul. Saya persingkat lagi. Akhirnya tumbuh semua di semua spot itu. Wah, saya sukacita sekali sampai saya bilang, saya rekam boleh ya? Supaya saya bisa tampilkan di jemaat di Jakarta bisa nonton. Dia bilang oke. Terus dia tambahin begini. Tahu nggak? Selain dari alopecia itu, saya juga punya penyakit-penyakit yang lain. Dan penyakitnya itu penyakit yang kecil-kecil tapi sangat mengganggu. Kadas, kurap, saya lupa yang lain-lainnya. Tapi yang saya ingat adalah bisul di telapak kaki. Itu kalau pecah, ya, itu bukan masalah sakit juga. Ya, itu kaos kaki harus ganti-ganti terus. Ya, karena tahu dong apa yang di dalam bisul, ya kan? Kalau udah matang, dan akhirnya keluar, aduh, itu repotnya. Dan dia bilang, saya cari Tuhan, saya perkatakan firman. Dia sebutkan penyakitnya ada 13, termasuk alopecia. 13-13-nya itu sembuh. Nah, oke, boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Di situ, di titik itu, tiba-tiba saya berpikir. Saya berpikir, begini. Kalau gitu, apa ya di dalam hidup saya yang saya sudah terima begitu saja? Padahal kalau saya bawa kepada Tuhan, saya percaya kepada firman Kristus, semua hal yang saya terima begitu saja itu ternyata masih bisa berubah. Saya pikirkan itu selama 1 tahun. Apa ya hal-hal yang selama ini saya biarkan aja, udahlah, nggak apa-apalah. Tapi ternyata itu masih bisa diubah. Kalau saya cari Tuhan dan hidup dengan iman, saya perkatakan, saya jalan sesuai dengan apa yang saya percaya. Saya tidak mengklaim bahwa semuanya sudah terjadi dalam hidup saya. Tapi saya melihat bahwa ya, yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Itu bisa menjadi mungkin, Bapak Ibu semua yang saya kasih. Kalau kita berjalan dengan iman, melihat kepada yang tidak kelihatan. Semua diberkati nggak nih? Nah, kalau kita tidak berjalan dengan iman, hanya melihat fakta dan realita, Anda bisa dan saya bisa dimanipulasi oleh iblis. Kok jadi ada iblis? Ya, karena iblis itu disebut sebagai God of this world atau ilah zaman ini, ilahnya zaman ini. Ya, Tuhannya atas zaman ini, dewanya zaman ini. Dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Tapi dia bekerja di arena realita. Sekali lagi, kita tidak perlu mengingkari realita. Masih ingat waktu Daud dengan Goliat? Kenapa sih harus digambarkan dengan jelas? Goliat itu tingginya berapa? Helmnya beratnya 3 kilo. Siapa di sini helmnya berat 3 kilo? Ada? Ya, ngangkat gas 3 kilo aja kayaknya udah. Jangan saya deh yang angkat gitu ya. Bayangin kalau gas 3 kilo itu helm Anda. Tapi itu ditulis, pedangnya berapa panjangnya, beratnya berapa, supaya kita tahu realitanya. Supaya kita tahu faktanya. Kita tidak mengingkari fakta. Tapi satu lagi, kita tidak mengingkari juga bahwa ada tangan yang lebih kuat. Ada kuasa yang lebih dahsyat bisa mengubahkan realita tersebut. Nah, kita hidupnya di situ, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Kita tidak berakar pada realita yang ini. Tapi kita berakar pada apa yang Tuhan katakan. Apa yang Dia katakan, itu yang jadi. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Jadilah sesuai dengan iman kamu. Oke, perhatikan ini. Saya mau tanya, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan, kenapa sih Dia mengatakan jadilah sesuai dengan iman kamu? Atau imanmu, ini dia. Ini yang saya mau sampaikan. Imanmu yang sudah menyembuhkan kamu. Imanmu yang menyelamatkan kamu. Sebentar. Yang menyembuhkan itu siapa sih sebenarnya? Tuhan Yesus? Apa imannya? Siapa yang grup Tuhan Yesus? Saya angkat tangan. Ini saya udah angkat tangan nih. Saya grup Tuhan Yesus. Siapa? Tim Yesus siapa? Tim Yesus. Tim Yesus. Nah, oke. Sekarang, siapa yang tim iman? Saya juga angkat tangan. Jadi yang benar yang mana? Tim Yesus apa tim iman? Tuhan Yesus yang sembuhkan.
Tapi orang yang sakit itu menerima kesembuhan tersebut dengan iman. Dengan iman. Coba ya, Anda sakit 38 tahun. Ya, Anda sakit 38 tahun. Dan sakit Anda itu dramatis sekali loh. Heboh loh. Apalagi Anda duduk di tepi kolam Bethesda, ya, di mana kalau ada malaikat datang menggoncang kolam itu, oke, yang masuk duluan, yang nyebur duluan itu yang sembuh. Dan Anda udah mulai sebel, kesel, mungkin marah, kecewa. Karena apa? Anda katakanlah begini, Anda udah berusaha yang lumpuh 38 tahun. Udah sampai di ujung dari kolam, tiba-tiba yang sakit panu melompat duluan. Jadi yang panu sembuh. Hanya karena dia mendahului. Orang lain mendukung yang sakit yang lainnya, bukan mendukung Anda. Tiba-tiba ada orang datang, dan orang yang sakit 38 tahun ini tidak tahu bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Dengan santainya, dengan rileksnya ngomong begini, maukah engkau sembuh? Ya, maukah engkau sembuh? Kemudian waktu dia jelasin, ya tapi tidak ada orang yang membantu saya dan sebagainya. Dan saya juga keduluan orang lain. Terus orang ini langsung ngomong, angkatlah tempat tidur kamu dan berjalanlah. Kalau saya jadi orang yang ada di situ, saya akan ngomong begini, Pak, ngomong ke Yesus ya, Pak, bro, ini udah 38 tahun sakit. Terus kamu dengan gampangnya bilang, angkat tempat tidur ini, itu kan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Dia sudah sangat akrab dengan realita bahwa selama 38 tahun saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Iya kan? Tapi yang ngomong ini dengan santainya bilang, kalau bahasa saya ya, saya nggak peduli dengan realita itu. Saya nggak peduli dengan realita 38 tahun itu. Karena sekarang kalau saya bilang kamu angkat, kamu bisa angkat. Siapa yang ngerti ini? Siapa yang nangkep ini? Dan luar biasanya si orang ini dengan sederhana, karena iman itu selalu sederhana. Dia langsung berdiri, dia angkat tempat tidurnya itu. Kalau dulu dia bergantung pada orang lain. Sekarang dia nggak butuh orang lain karena dia bisa angkat sendiri. Saya mau katakan bahwa waktu kita berjalan dengan iman, kita akan bisa melakukan hal-hal yang dulunya kita tidak bisa lakukan. Dulu kita bergantung pada orang lain. Dulu kita minta orang lain bantu kita. Sekarang kita akan bantu orang lain. Karena apa? Karena yang kita dengar, suara yang kita dengar, itu membuat kita bisa masuk ke dalam realita yang baru. Realitanya siapa? Realitanya kerajaan Allah. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita hidup berdasarkan fakta realita, kita akan dimanipulasi oleh iblis. Yes. Semua apa yang kita rasa, kita pikir sekarang ini, itu hanya berdasarkan dua cara hidup yang barusan saya sampaikan. Kalau Anda hidup karena penglihatan, karena hidup karena apa yang Anda lihat, Anda dengar, ya, hanya itu saja yang Anda pikirkan, maka perasaan Anda akan mengikuti, pikiran Anda akan mengikuti. Perasaan Anda, pikiran Anda akan mengikuti. Semangat Anda, sikap Anda akan mengikuti. Jelas ya? Tapi ketika Anda lihat yang nggak kelihatan, bahwa ada sesuatu yang besar ada di situ, maka perasaan Anda akan mengikuti. Mungkin Anda kecewa, mungkin Anda sakit hati terhadap tindakan dari seseorang, di mana seseorang itu melakukan sesuatu yang membuat Anda sakit hati, dan Anda tahu itu nyata, karena itu realita. Siapa di sini yang nggak pernah sakit hati? Pasti semua pernah. Tapi waktu Anda dengar firman Kristus, tiba-tiba Anda lama-lama bisa melihat ada sesuatu yang tidak kelihatan. Ngomong-ngomong yang tidak kelihatan itu ya, maksud saya itu bukan Anda melihat tuyul, Anda melihat roh jahat atau leak, kalau di Bali ya. Anda melihat Kristus. Anda melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa suci hatinya, dia akan melihat Tuhan. Maksudnya melihat Tuhan itu apa sih? Melihat Tuhan dalam keluarga Anda, melihat Tuhan dalam pelayanan Anda, melihat Tuhan dalam kesehatan Anda, melihat Tuhan, Anda lihat Kristus. Anda bisa lihat juga
siapa Anda dan saya di dalam Kristus. Waktu Anda lihat dengan iman yang gak kelihatan itu adalah siapa Anda dalam Kristus. Menurut kenyataan, menurut propaganda dari iblis dari dunia ini, Anda adalah orang yang gagal. Saya pakai kata propaganda itu karena begini. Saya baru pulang dari negara yang sosialis dan komunis ya. Itu di sana bendera Palu Arit itu ada di mana-mana. Ya. Dan saya belajar dari sejarah ya, bahwa kalau orang mau diubah, satu masyarakat, satu bangsa mau diubah, yang tadinya percaya A, kemudian percaya B, itu pakai yang namanya propaganda. Setiap hari diulang-ulang aja terus-menerus. Lewat koran, zaman itu baru adanya koran, belum ada media sosial. Kalau ada TV, lewat TV. Diulang terus, kalau ada pidato, diulang terus. Harapannya apa? Kalau dia dengar terus-menerus, lama-lama dia akan terima itu sebagai kenyataan. Coba saya tes ya. Ini walaupun sudah kenal, saya tes. Bapak namanya siapa? Yang Kong. Betul ya Pak? Nah, kenapa nama Bapak Yang Kong? Dari orang tua. Gimana caranya Pak? Bapak jadi yakin? Jangan-jangan namanya bukan itu. Gimana? Hah? Ibu yang di belakang tuh bilang, sorry. Dipanggil terus setiap hari ya. Konsisten dipanggil terus. Dunia ini memanggil Anda dengan nama khusus. Yang dilabelkan karena kegagalan Anda, apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ya kan? Terus lama-lama karena propaganda tadi, karena fakta realita tadi, kita pikir cocok dengan fakta saya, cocok dengan realita saya. Lama-lama kita terima, iya ya, gereja saya itu selama-lamanya akan begini. Keluarga saya selama-lamanya akan begini. Saya adalah seperti ini. Amin. Tapi waktu Anda dengar firman Kristus itu bicara yang lain. Anda bisa lihat yang tidak kelihatan. Di situ ada siapa Anda di dalam Kristus. Anda bisa lihat bahwa dalam Kristus saya bukan orang yang gagal. Dalam Kristus saya orang yang sudah disempurnakan. Saya orang yang luar biasa. Saya orang diberkati. Amen. Waktu saya mengajar satu program untuk anak kecil namanya Boss the Movement. Jadi di situ tuh ada suatu salam ya, bukan salam sih, ada satu jawaban dari salam yang diajarkan oleh coach saya. Jadi di dalam keluarga besar dari Boss the Movement, kalau ada satu orang tanya, kabar kamu apa? How are you? Jawabannya harus perfect in Jesus. Perfect in Jesus. Saya pikir hanya di kelas saja saya begitu. Suatu hari saya lagi meeting online ya. Terus dia bilang, saya ditanya, Coach Ivan, how are you? Saya bilang, I'm good. Ditanya lagi, Coach Ivan, did you forget? How are you? Saya bilang, I'm fine. Thank you for asking. Terus ditanya lagi ketiga kalinya, Coach Ivan, how are you? Did you forget? Terus saya ingat, oh iya ya, saya ingat. Saya bilang, perfect in Jesus. Walaupun saya sekarang lagi sakit, tapi saya bilang kabar saya sempurna dalam Kristus. Awalnya sih kayaknya apaan sih ya. Tapi lama-lama saya mulai terbiasa. Saya harus sesuai dengan apa yang saya lihat yang tidak kelihatan. Jadilah sesuai dengan iman kamu. Amin. Bukan dengan kenyataan kamu. Bukan dengan realita kamu. Saya tutup dulu nih, nanti ada lagi poin. Amen. Ini saya cuma share satu poin aja loh. Satu poin aja. Ya walaupun dibahas dari angle yang berbeda, tapi ini satu poin saja. Jadi nanti kalau ada yang tanya, tadi pembicaranya sampaikan berapa poin? Satu aja, satu poin saja. Ya, kalau dulu 3 poin udah lumayan sedikit, tapi ini cuma 1. Mari kita berjalan dengan iman melihat kepada yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu ada satu ayat ya, tapi nggak usah saya baca. Yang kelihatan itu sementara, alias tidak permanen. Subject to change.
Tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Berapa lama kita melihat kepada Kristus? Berapa lama kita melihat kepada kenyataan yang baru yang ada di surga sana yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Lihat terus menerus. Lihat terus menerus. Lihat terus menerus. Dia bisa mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Dia bisa berbicara kepada kita. Ya, sekali lagi. Jangan, Roma 12 ayat 2. Bahasa Inggrisnya ya. Do not be conformed to this world. Bahasa Indonesia jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi saya suka dengan terjemahan tadi. Do not be conformed artinya jangan mau dibentuk sama dengan bentukannya dunia ini. Kalau dunia ini bilang sekarang lagi susah. Yes, secara manusia betul ya. Tapi Anda dan saya, oke, kalau kita dengar firman Kristus, Anda mau pilih jadi sesuai dengan kenyataanmu atau imanmu? Kemarin tiap hari kami doa dengan tim Bali. Kenapa berdoa? Karena kita nggak punya daya. Jadi doa itu penting. Kan sekarang bisa doa lewat WhatsApp kan? Tiap hari kita doa. Kali ini giliran saya bilang, giliran saya mau tanya ya, semua yang berdoa ini, Anda lagi renungin ayat apa? Ada yang bilang, saya sedang renungkan Yosua 1 ayat 9. Oke. Ada yang bilang begini, saya nggak punya ayat sih, tapi ada lah. Terus saya kasih nasihat. Ya, ini bukan masalah harus pintar kutip ayat, bukan. Bukan, ya. Anda kalau dikasih obat, ya, kalau dikasih obat, Anda tahu kan resepnya? Harus minum berapa kali, betul ya? Saya juga nggak hafal nama obat. Tapi saya tahu, ini obat ini buat saya. Obat itu buat saya. Sama, firman Kristus itu adalah kunci Anda mengalami realitas surgawi. Amen? Kalau saya jadi Anda, ya, saya ingin tahu, itu benar nggak sih ada di Alkitab? Walaupun saya bukan ahli, saya baca, oh iya benar ada. Dan dari situ saya bisa tanya, mungkin kepada gembala saya, ini artinya apa? Kan awalnya masih ragu-ragu, betul ya? Lama-lama, begitu sudah tahu ini buat saya tidak mau kompromi lagi. Itu yang saya pegang, itu yang saya perkatakan, itu yang saya lihat, itu yang saya imajinasikan. Pagi-pagi, itu yang saya lihat lagi. Itu terus-menerus. Kalau orang bilang, susah ya, saya nggak mau join. Karena apa? Karena saya mau yang terjadi itu adalah sesuai dengan iman saya, berdasarkan apa yang saya dengar dari firman Kristus. Semua diberkati? Oke, saya mau ajak kita pakai